diperjuangkan. Piye carane menungso niki rukun, piye carane menungso niki seduluran, dicontoni kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Didiane Gusti Kanjeng Nabi, panjenengan maos kitab tarikh, kitab sejarah bagaimana kaum Ansor, bagaimana kaum Muhajirin sesama umat Islam mereka saling mencintai. Umat Islam yang sejati, umat Islam yang benar-benar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayka ya ayuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Tiang sing bener-bener ngugemi lampahipun Gusti Kanjeng Nabi, setiap hari mendoakan saudara muslimnya yang lain, setiap hari menanamkan cinta antara satu dengan yang lainnya. Boten enten ceritane tiang Islam niku sing boten mencintai. Lek wonten tiang Islam saling memusuhi, mereka diusir dari golongan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai niku diceritakan ten kitab Sirah Al-Halabiyah dan setunggal hasiyah tarikh yang diriwayatkan oleh Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki dalam kitabnya Wa huwa bil ufuqil al-a'la. Niku diceritakan wonten setunggale pemuda gendeng unta saking desa mlampah. Pemuda niki nyancang untane ten sebelah kebun kurma. Setelah dicancang unta niki, beliau sholat. Ketika sholat pas balik didelok unta niki pun sembelihan, disembelih unta niki. Kaget ya mbak. Loh, untaku disembelih. Sopo sing nyembelih? Aku. Wonten tiang sepah niku sing ngaku. Kula sing nyembelih unta niki. Wonten napa? Loh, kok panjenengan sembelih kenging napa? Untamu makan kurmaku, ditekno kurmaku sak keranjang lho, ditekno nggih unta iki. Lho sampun kula cancang, Pak. Akhirnya debat padha kotoke, ngamuk tukaran, akhirnya sama-sama mengeluarkan senjata, paten-patenan. Akhirnya orang tua tersebut mati dibunuh oleh anak muda niki. Naudzubillah min dzalik. Akhirnya pemuda niki dicekel, dipegang oleh masyarakat, dibawa kepada hakim, dan pemuda tersebut mengatakan, wahai hakim, saya mengakui saya telah membunuh daripada orang tua ini. Niku dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Wonten tiyang niku saling tukaran kok sampai mateni, maka dua-duanya masuk ke dalam neraka. Walaupun yang membunuh, walaupun yang dibunuh sama-sama dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillah min dzalik. Maka akhirnya hakim niki memutuskan engkau berarti juga harus dipenggal. Yang namanya nyawa harus diganti nyawa. Ini syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus pemuda niki, nggih mboten napa-napa, kula tanggung jawab. Nanging kula nyuwun wedal 3 dinten kula badhe pulang dulu mengabarkan kepada masyarakat, kepada keluargaku yang menitipkan uang untuk membeli onta ini dan dijual di kota. Aku khawatir jika aku pulang, aku khawatir jika aku tidak pulang dalam keadaan aku membawa amanat ini, kula niku khawatir bahwa saya nanti dianggap sebagai pengkhianat. Naudzubillah min dzalik. Kula nyuwun 3 hari, saya insya Allah akan kembali ke tempat ini. Terus qadhi boten saged, tidak bisa. Apa jaminanmu? Jaminannya panjenengan nopo? Kok pasti balik? Apa jaminanmu? Engkau pasti kembali ke tempat ini. Maka tidak lama kemudian Sayyidina Salman Al-Farisi, sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, mengatakan, aku wahai hakim, jaminannya aku, sahabat yang dicintai oleh Rasulullah, aku, jika pemuda ini tidak kembali selama 3 hari, maka sebagai gantinya akulah yang dipenggal. Setuju napa mboten? Setuju semua. Anak korban setuju, hakimnya setuju, dan semuanya pihak setuju. Niki langsung kundur, pemuda niki kundur.
Jika hari keempat jam 7 pagi pemuda ini tidak kembali, maka yang dikisos adalah sahabat yang paling dicintai oleh Nabi, yaitu Sayyidina Salman Al-Farisi. Allahumma sholli ala Muhammad. Mantuk niki, pemuda niki mantuk. Begitu 3 hari boten balik, podo bingung niki para sahabat. Iki sebagai gantinya Sayyidina Salman, sahabat yang paling dicintai oleh Rasulullah. Kalau tidak kembali berbahaya, Salman yang menggantikan kisosnya, Salman yang nanti akan dipenggal. Maka tidak lama kemudian malam berlarut, tidak ada sahabat yang tidur, jogo, bredeg sedaya niki. Kembali apa tidak pemuda ini? Maka jam 7 pagi benar disiapkan tempat untuk memenggal Sayyidina Salman sebagai pengganti pemuda yang telah membunuh orang tua ini. Ditidurkan Sayyidina Salman, dan tidak lama kemudian ada pemuda yang lari-lari terseok-seok sampai akhirnya masuk dan mengatakan, jangan kau bunuh Salman karena aku bertanggung jawab atas perbuatanku. Kaget, lu balik tiba noi. Yang kita kira dia akan kabur, tidak akan bertanggung jawab atas perbuatannya, akhirnya pemuda niki kok kembali. Qadhi niki penasaran, hakim niki penasaran. Wahai pemuda, kenapa engkau kembali? Padahal jika engkau lari, kami tidak tahu di mana tempat tinggalmu. Kami juga lupa menanyakan namamu. Kami juga lupa tidak memerintahkan orang menemanimu sebagai saksi. Lek panjenengan niku kabur, pasti panjenengan selamat. Dijawab kalih pemuda niki, wahai Qadhi, aku adalah pemuda umat Nabi Muhammad. Aku tidak akan lari dengan tanggung jawab, karena aku sebagai umat Nabi Muhammad, orang mengenalku sebagai umat Nabi Muhammad. Jika aku berkhianat, maka tentunya yang akan rusak adalah umat, bukan hanya namaku, tetapi nama kekasihku Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya para pemuda, panjenengan harus berhati-hati dalam berakhlakul karimah. Panjenengan harus berhati-hati. Lek wis panjenengan nganggo surban, nganggo sarung, nganggo ketu, hati-hati. Niku pakaiane Gusti Kanjeng Nabi Muhammad. Panjenengan lek tongone majelis sarungan, gawe ketu, kok goncek-goncekan lanang wedok. Goncek-goncekan lanang wedok gak muhrime. Awas wae kecekel aku kowe. Sotoni kabeh kowe. Allahumma sholli ala Muhammad. Ojo boleh seneng langsung larabi. Makanya ini daerah TPI ini kita rubah menjadi tempat merindukanmu. Allahumma sholli ala Muhammad. Lajeng Sayyidina Salman juga mengatakan, engkau wahai Salman, kenapa engkau kok mengorbankan dirimu padahal engkau tidak mengenal kepada pemuda ini? Sayyidina Salman pun mengatakan, aku tidak mau dianggap sebagai umat Nabi Muhammad yang tidak percaya kepada umat Nabi Muhammad yang lain. Allahumma sholli ala Muhammad. Saking cintane umat Islam niku kepada umat sesama Islam, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesama umat Islam niki seduluran, kal jasadil wahid, seperti satu anggota tubuh. Ini adalah gambaran umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Nangis sedaya niku mendengarkan kisah ini, dan pemuda niki pun siap untuk dipenggal. Dan ketika pemuda tersebut akan dipenggal, ahlu waris atau putra-putra orang tua tadi mengatakan, aku ampuni dan aku angkat tuntutanmu. Kenapa engkau angkat tuntutanmu? Aku adalah umat Nabi Muhammad, dan aku khawatir dianggap umat Nabi Muhammad tidak bisa memaafkan kesalahan sesama umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Inilah gambaran umat Rasulullah, saling percaya, saling sayang, saling berkorban, sampai satu-satunya amal pahala dengan tersenyum mendapatkan kedudukan khusus di hadapan Allah hanya agama Islam. Allahumma sholli ala Muhammad. Boten enten agama limpune niku ngajari tabasam fi akhika sedekah, gak ono ceritane. Ajaran apapun yang mengatakan senyuman itu adalah sedekah, gak ono.
tapi jok goyang guyu metu teko kene goyang guyu kok pojokan kono goyang guyu terus goyang guyu sampai jero kamar sing goyang guyu. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kula lan panjenengan semua insyaallah bisa mengambil dari hikmah cerita ini. Jika kita putus silaturahmi, monggo mulai malam hari ini kita kunjungi orang yang berselisih dengan kita. Insya Allah panjenengan mangke diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai kita pedot seduluran, ojo sampai sesama umat Nabi Muhammad, apalagi di TPI ini podong golek rezekine kok sampai putus silaturahmi, saling suudon, gak barokah, hartanya niku tidak barokah. Lek panjenengan punya masalah, keluarganya niku punya masalah, panjenengan persani, evaluasi, mungkin putus silaturahmi, mungkin pedot seduluran, sebab tiang niku lek wis pedot seduluran, segala barokah niku dipendhet kali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik.